Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di kelompok 6 akan membahas materi tentang PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 15. Saya Mutiara Rahmatul Husna, BP 1911022023. Saya Tuti Winjeni, BP 1911021023. Saya Ulfa Rima RM, BP 1911021015. Baiklah, yang pertama yaitu pajak penghasilan atas penghasilan bersifat final Pasal 4 Ayat 2 UU PH. Yang pertama, penghasilan bunga deposito atau tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan jasa giro. Nah, yang pertama itu ada subjek pajak. Subjek pajak ini terdiri dari wajib pajak, yaitu wajib pajak untuk PPh, yaitu orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Dan selanjutnya itu ada objek pajak, yaitu penghasilan berupa bunga atas deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Selanjutnya, tarif dan dasar pengenaan. Yang pertama itu wajib pajak. Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan tarif 20% dan dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, wajib pajak luar negeri selain BUT, yaitu sebesar 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya, pemotongan PPh. Pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, yaitu yang pertama, bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Yang kedua, cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, Bank Indonesia. Dan yang keempat, dana pensiun dan bank yang menjual kembali SBI kepada pihak lain. Yang kedua, pajak penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya. Untuk wajib pajak, subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Yang kedua yaitu objek pajak, yaitu objek pengenaan pajak, yaitu transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, tarif dan dasar pengenaan. Untuk jenis transaksi yang pertama, semua transaksi penjualan saham, yaitu dikenai tarif 0,1% dan dasar pengenaan pajaknya jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Yang kedua, transaksi pemilik saham pendiri, yaitu tarif pengenanya sebesar 0,1% dan tambahan 0,5%. Itu dasar pengenaan pajaknya jumlah bruto nilai transaksi penjualan kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal Ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya. Selanjutnya, tata cara pelunasan, yaitu penyetoran pajak dilakukan oleh pemotong paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Ketiga, pajak penghasilan atas bunga obligasi. Yang pertama, wajib pajak, yaitu wajib pajak PPh, orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri, serta bentuk usaha tetap yang menerima bunga obligasi termasuk diskonto obligasi. Yang kedua, objek pajak, yaitu penghasilan berupa bunga obligasi termasuk diskonto obligasi. Selanjutnya, tarif dan dasar pengenaan. Berikut kami tampilkan tabel mengenai tarif dan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi. Selanjutnya, pemotong PPh. Pemotong PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi terbagi dua. Yang pertama, penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi. Yang kedua, perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Yang keempat, pajak penghasilan atas hadiah undian. Yang pertama, wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menerima hadiah undian. Selanjutnya, objek pajak yaitu penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun atau dapat berupa uang, barang, atau kenikmatan
atau kenikmatan, misalnya menginap di suatu hotel berbintang. Selanjutnya, tarif dan dasar pengenaan, yaitu besarnya tarif PPh adalah 25%. Dasar pengenaan pajak yaitu jumlah bruto hadiah undian. PPh terutang bersifat final, dihitung sebesar tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, pemungut atau pemotong, yaitu pemungut PPh atas hadiah undian, yaitu penyelenggaraan undian, baik orang pribadi atau badan, kepentingan, organisasi, maupun penyelenggara dalam bentuk apapun yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi. Selanjutnya adalah pajak penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan. Subjek pajak. Wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Yang kedua, objek pajak. Objek pajak ini adalah penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri. Yang ketiga, tarif dan dasar pengenaan. Besarnya tarif PPh ini adalah 10%. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Kemudian, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dibayarkan atau diserahkan. Selanjutnya adalah pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Wajib pajak ini adalah penyedia jasa konstruksi, yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi, maupun sub-subnya. Yang kedua, objek pajak berupa jasa perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Selanjutnya adalah tarif dan dasar pengenaan pajak. Yang pertama, untuk pelaksana konstruksi atau kontraktor ada 3 tarif, yaitu 2% untuk rekanan memiliki kualifikasi usaha kecil, 3% untuk rekanan memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar, yang ketiga 4% untuk rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha, dan dasar pengenaannya adalah nilai kontrak tidak termasuk PPN. Yang kedua, untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi atau konsultan ada 2 tarif, yaitu 4% untuk rekanan memiliki kualifikasi usaha dan 6% untuk rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha, dan dasar pengenanya adalah nilai kontrak tidak termasuk PPN. Selanjutnya adalah penyetoran. Yang pertama, disetor oleh pemotong paling lambat disetor tanggal 10 bulan berikutnya, atau disetor sendiri tidak dipotong disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Selanjutnya adalah pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan. Yang kedua, objek pajaknya yaitu penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan karena pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya adalah tarif dan dasar pengenaan pajak. Ada 3 tarif, yaitu 2,5% dasar pengenaan pajak dalam jumlah bruto nilai pengalihan, 1% dikali jumlah bruto nilai pengalihan, dan 0% atas pengalihan hak atas bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, pemungut, penyetoran, dan pelaporan. Ini disetor sendiri oleh penerima pengalihan sebelum akta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Untuk lelang disetor oleh pejabat lelang atas nama pemilik harta. Selanjutnya adalah pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
Wajib pajak ini adalah orang pribadi sebagai anggota koperasi yang mempunyai simpanan di koperasi dan memperoleh atau menerima bunga atas simpanannya. Dan objeknya adalah bunga simpanan yang diterima anggotanya, tidak termasuk bunga simpanan yang merupakan bagian sisa hasil usaha dan bunga simpanan yang jumlahnya tidak melebihi 240.000 dalam sebulan dikecualikan dari pengenaan PPh ini. Selanjutnya, tarif dan dasar pengenaan pajak. Yang pertama, 0% atas penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan dan 10% dikali jumlah bruto dari penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Selanjutnya ialah pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak di sini adalah orang pribadi di dalam negeri yang bertindak sebagai pemegang saham suatu perseroan. Dan objek pajak di sini adalah dividen sebagaimana yang dijelaskan pada pengertian yang tadi. Yang ketiga ialah tarif dan dasar pengenaan pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan atas dividen ini ialah 10% dan dasar pengenaan pajaknya ialah jumlah bruto dari dividennya. Selanjutnya ialah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Adapun tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan tersebut. Yang pertama, pengenaan PPh atas dividen ini dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku membayar dividen. Yang kedua, pemotongan ini dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan. Yang ketiga, pemotongan PPh wajib memberikan bukti tanda pemotongan pajak kepada wajib pajak yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongannya. Yang keempat, pemotongan PPh wajib menyetor PPh yang dipotongnya ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kelima, pemotongan PPh wajib melaporkan pajak yang sudah dipotong dan disetor ke kantor pelayanan pajak paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya ialah pajak penghasilan bersifat final pasal 15. Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri. Wajib pajak ini adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sedangkan objek pajaknya adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dalam negeri baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Adapun tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Tarif PPh ini adalah 1,2%. Sedangkan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto. Peredaran bruto ini merupakan semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak, sebagaimana yang diuraikan dalam objek pajaknya. Selanjutnya ada pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Adapun pelunasan PPh yang terutang ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jika penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau karter dengan pemotongan pajak. Yang keduanya, jika penghasilan diperoleh selain dari huruf A tersebut, maka wajib pajak perusahaan pelayanan dalam negeri harus melakukan beberapa prosedur di dalamnya. Selanjutnya, ada pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri. Wajib pajak di sini ialah perusahaan pelayaran atau penerbangan yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Sedangkan objek pajaknya adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri terkait pengangkatan orang atau barang yang termasuk karter, kapal laut atau udara. Adapun tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Tarif PPh ini adalah 2,64%, sedangkan dasar pengenaan pajak di sini ialah peredaran brutonya. Adapun pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian karter, pihak yang membayar atau pihak yang mengkarter itu. Di antaranya wajib memotong PPh yang terutang, yang kedua memberikan bukti pemotongan PPh, yang ketiga menyetor PPh yang terutang, dan yang keempat melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor tersebut. Sedangkan yang keduanya, penghasilan diperoleh selain dari perjanjian karter,
wajib pajak perusahaan pelajaran atau penerbangan luar negeri ini wajib. Yang pertama, menyetor PPh yang terutang. Yang kedua, melaporkan PPh yang telah disetor. Selanjutnya ialah pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terhutang kepada perusahaan penerbangan di dalam negeri. Wajib pajak di sini merupakan perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Sedangkan objek pajaknya ialah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter tadi. Yang kedua ialah tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Tarif dalam PPh ini ialah 1,8%, sedangkan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto. Yang ketiga merupakan pemotongan penyetoran dan pelaporan. Pembayaran PPh yang terhutang dilakukan melalui pemotongan oleh pencharter sepanjang pencharter adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri atau pemotong tersebut wajib. Yang pertama, memberikan bukti pemotongan PPh, menyetor PPh yang terhutang, dan melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Berikut kami lampirkan ilustrasi soal dan dokumen terkait dengan PPh final pasal 4 ayat 2 dan pasal 15.